Soal, Mada yajibu lil anbiya'i wa mada yastahilu alaihim? Mada apakah yajibu yang wajib lil anbiya'i bagi para nabi, wa mada dan apakah yastahilu yang mustahil alaihim atas mereka al-anbiya? Jawab, yajibu an yakunu muttasifina, wajib bahwa ada mereka al-anbiya muttasifina, itu bersifat mereka bisidqi, dengan sidq, benar atau jujur, wal amanati dan amanah, wal fatanati dan fatanah, amanah bahasa kita sudah, wal fatanati dan cerdas, wal iffati dan terpelihara dari maksiat atau celak dan aib, wasyaja'ati dan bersifat dengan asyaja'ah, artinya berani, sehingga mustahil bagi mereka apa? Al-jubn. Al-jubn itu artinya pengecut. Wal fasahati dan fasih dalam berbicara. Wa yastahilu dan mustahil alaihim atas mereka para nabi al-kadhibu, oleh dusta, wal khiyanatu dan khiyanat, war radhalatu dan radhalah. Radhalah artinya terhina karena aib dan celak. Waz zina dan zina, mustahil atas mereka zina. Wasairul kabairi dan seluruh dosa-dosa besar. Wal kufri dan wal kufru, wasairul kabairi, wal kufri dan kufri bacanya, dan kekufuran, seluruh bentuk kufur. Qabla an-nubuwwati, sebelum kenabian, wa ba'daha dan setelahnya an-nubuwwah, sebelum mereka diangkat menjadi nabi hingga setelah mereka diangkat menjadi nabi, mustahil atas mereka sifat-sifat yang merendahkan, menghinakan atau menjatuhkan derajat kenabian. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan akan setiap para nabi faddalna, telah mengutamakan oleh kami, kata Allah, 'alal 'alamin, atas seluruh alam. Al-hadis, sabda dalam hadis sebutkan, ma ba'asallahu, tidaklah mengutus oleh Allah nabiyyan, akan seorang nabi, illa hasanal wajhi, kecuali tampan wajahnya, hasanal syauti, indah suaranya. Rawahu at-Tirmidzi, telah meriwayatkannya oleh at-Tirmidzi. Ada beberapa perkara terkait beberapa para nabi Allah yang ada kisah-kisah dusta menyangkut mereka yang tidak boleh kita yakini. Di antaranya tentang Nabi Ibrahim. Ini bagian yang sering kali ini diungkap, salah kaprah oleh sebagian orang, bahkan beberapa diantaranya oleh muballigh. Tentu muballigh yang ngaco ini, kagak ngaji namanya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika muda menyembah matahari, bulan, bintang. Na'udzubillah. Itu namanya mengkafirkan Nabi Ibrahim.
walaupun sebelum diangkat menjadi nabi. Orang yang mengkafirkan seorang nabi, maka dia sendiri yang kafir. Seluruh para nabi Allah, termasuk Nabi Ibrahim, mereka semua dipelihara daripada segala macam bentuk kufur qabla an-nubuwati wa ba'daha, sebelum kenabian dan setelah diangkat menjadi nabi. Adapun dalam Al-Quran tentang perkataan Nabi Ibrahim saat beliau melihat bulan, bintang atau matahari, Nabi Ibrahim berkata, "Hadza Rabbi." Bukan untuk menetapkan inilah Tuhanku, bukan untuk menetapkan inilah yang wajib disembah atau berhak disembah sebagai Tuhan. Nauzubillah. Bukan itu maknanya. Tapi perkataan Nabi Ibrahim, "Hadza Rabbi," dalam makna istifham ingkari. Dalam mana apa? Istifham ingkari, yaitu bahwa Nabi Ibrahim dengan perkataannya ini hendak mengingkari kaumnya. Yang dimaksud hadza rabbi ay ahadza rabbi kama taz'umun, apakah ini Tuhanku seperti yang kalian sangka? Artinya ini bukan Tuhanku. Nah, itu namanya apa? Istifham ingkari, untuk mengingkari kaumnya. Nah, dapat dipahami nih? Bukan untuk menetapkan bahwa bulan dan bintang tersebut berhak untuk disembah, bukan. Nah, ini yang pertama, penting ini. Kemudian para nabi juga mustahil atas mereka sifat dusta. Sifat apa? Dusta. Nah, adapun perkataan Nabi Ibrahim, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang seakan-akan bahwa beliau berdusta, yaitu ketika Nabi Ibrahim ditangkap setelah beliau menghancurkan berhala-berhala sesembahan orang-orang kafir kaumnya di masa itu. Kemudian ditanyalah Nabi Ibrahim oleh mereka, "Engkaukah yang menghancurkan sesembahan-sesembahan kami ini?" Lalu kata Nabi Ibrahim apa? Kata Nabi Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Bal fa'alahu, tetapi yang sesungguhnya yang menghancurkan mereka itu kabiruhum, yang paling besar. Ini berhala yang paling besar ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, ini yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim setelah menghancurkan itu, patungnya atau berhalanya itu sangat banyak, lalu kapaknya itu dikalungkan di berhala yang paling besar, dikalungkan. Lalu ketika Nabi Ibrahim ditanya, beliau menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Ini yang ngerjain yang gede ini, yang menghancurkan yang gede ini. Itu kapaknya ada sama dia. Itu kapaknya ada sama dia. Ini bukan untuk berdusta. Bukan untuk apa? Berdusta. Tetapi maknanya bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang dimaksud dengan sebab kalian menyembah berhala ini yang paling gede ini, maka saya menghancurkan berhala-berhala ini. Jadi untuk menghinakan mereka, Nabi Ibrahim seperti itu berkata, bukan untuk berdusta.
Bahkan mereka pun tahu, mana mungkin ini berhala akan menghancurkan teman-teman walaupun ada kapak di lehernya. Nah, jadi perkataan Nabi Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang dimaksud bukan untuk berdusta, tapi apa? Dengan sebab kalian menyembah berhala-berhala ini, maka saya menghancurkannya. Paham tidak nih? Ini dalam bahasa Arab disebut dengan majaz. Disebut dengan apa? Majaz. Metafor. Nah, kesimpulannya bahwa seluruh para nabi Allah tidak ada yang berlaku dusta dalam perkataan, perbuatan mereka. Tidak ada. Semua para nabi wajib secara syara' dan secara akal bersifat sidiq. Aqlan wa syar'an, bersifat apa? Sidiq. Sebab kalau tidak bersifat sidiq, maka tentu kaumnya akan membantah mereka. Bisa jadi kaumnya mengatakan bahwa ajaran yang kamu bawa itu bohong, karena kamu kan tukang bohong, begitu. Maka mustahil para nabi itu berlaku bohong. Wajib mereka bersifat apa? Sidiq, aqlan wa syar'an. Nah, begitu. Demikian pula para nabi terpelihara mereka semua dari apa? Dari segala macam dosa-dosa besar. Terpelihara daripada apa? Zina atau lainnya daripada dosa-dosa besar. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap para nabi itu kami utamakan mereka atas seluruh alam. Apa artinya alam? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Masuk dalam makna alam adalah para malaikat. Malaikat itu apa? Bagian daripada alam. Difirmankan oleh Allah, setiap para nabi kami utamakan mereka atas seluruh alam. Itu artinya bahwa para nabi lebih utama termasuk daripada para malaikat sekalipun. Oh, paham? Nah, kalau para malaikat tidak ada yang berbuat maksiat, maka demikian pula dengan para nabi. Karena derajat para nabi lebih tinggi dibanding derajat para malaikat. Karena itulah Sayyid Al-Marzuki mengatakan apa? Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Terpeliharanya para nabi itu seperti terpeliharanya para malaikat. Wajib demikian itu adanya. Bahkan para nabi lebih tinggi, lebih utama derajat mereka dibanding para malaikat. Wa fadlu al malaikah, lebih utama mereka dibanding para malaikat. Nah, malaikat ada yang berbuat maksiat kagak? Kagak ada. Enggak ada malaikat yang berbuat maksiat. Demikian pula para nabi, mereka terhindar daripada dosa-dosa besar dan disucikan daripada dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab.